warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bonsai Kaki Rinjani. Oke teman-teman di seluruh Indonesia, salam hangat dari kami Bonsai Kaki Rinjani. Pada kesempatan ini kita bakal review bahan-bahan koleksi di studio Bonsai Kaki Rinjani. Karena rata-rata bahan ini sudah di ground selama 1 tahun, kita bakal lihat progresnya. Karena di sini banyak sekali bahan-bahan yang sudah kita ground, termasuk ada seng simbur, kemudian kimeng, ya ada loa juga, dan beberapa yang memang sudah ada di atas pot yang sedang dilakukan program. Oke, seperti apa kita sambil bakal keliling nanti. Satu persatu kita bakal lihat progresnya, baik dari perakaran, kemudian batang, gerak dasar, kemudian tahapannya. Mungkin seperti apa perkembangan selama 1 tahun, kita bakal cek langsung. Oke, terima kasih. Dan buat kalian yang belum like, komen, dan subscribe Bonsai Kaki Rinjani, dukung kami dengan subscribe ya. Jadi gratis, dan untuk mensupport untuk terpublisnya kegiatan berbonsai kita di NTB. Oke, bahan pertama teman-teman, jadi ini adalah loa. Yang ini di saya sudah hampir 2 tahun. Memang kondisi awal loa ini formal sekali teman-teman ya. Berdiri tegak ya, jadi lurus ke atas, dan mungkin besarnya juga tidak jauh beda dengan posisi as yang ada di atas ini, sangat kecil. Tapi seiring berlambatnya waktu dan mulai diprogram, kita mulai menggroundnya ya, dengan trainer langsung di ground dan memberikan progres yang sangat bagus sekali. Yaitu dari perakaran sendiri mungkin bisa kita lihat ya, sudah tampak akar yang keliling sangat bagus sekali. Ini ada beberapa akar yang belum ideal sekali, harus ngejar ya. Nah ini juga satu akar yang masih tahapan untuk bisa terjadi pembesaran. Jadi asnya sudah berapa kali cutting dilakukan. Dan kemudian di akar ini juga sudah dilakukan program, yaitu melakukan pengecilan pada akar yang memang mendominasi besar di pohon loa ini. Nah ini sudah dilakukan pengecilan, dan ini tahapannya sudah mulai ke cabang ya, mulai ke cabang. Ini progresnya ada beberapa cabang kemarin yang sudah juga dipotong. Ini karena kesannya tidak ideal itu, jadi dilakukan pemotongan yang sebelah sini. Jadi sudah mulai terbuka dengan melepas batang yang di sini, secara otomatis membuka dimensi dari akar yang ada di sini teman-teman. Ini sudah 1 tahun di ground ya. 1 tahun sebelumnya memang kondisi di pot, tapi tidak memberikan dampak pertumbuhan yang sangat baik, jadi dilakukan ground seperti ini. Kemudian ini menggunakan media pasir pasir kali teman-teman. Kemudian tetap ada pupuk kotoran hewan. Nah kemudian juga ada tambahan Dekastar. Ini ketinggian ini masih relatif cuma 30 cm, tapi sudah kita ada arahan ke kanopi atas ya. Jadi ideal dari as pohon sudah mulai mengerucut dan sudah ada gerakan. Nah ini sudah mulai memberikan progres yang bagus. Ini mungkin bakal dilakukan lagi program sekitar 1 atau 2 minggu ke depan. Sudah akan dilakukan pengurangan batang juga, atau akan dilakukan cutting ya, untuk mendapatkan batang yang ideal. Ini mungkin batang-batang ini masih butuh untuk bisa lebih besar lagi ya, karena yang diharapkan ini ada pertumbuhan yang baik ya. Dari batang induk sudah mulai kesan mengkerucut ya, sampai ada nanti tangan-tangan yang kemudian dari background sendiri di belakang
sudah mulai dibuatkan. Semoga ini menunjang untuk keberlangsungan kesempurnaan dari bahan loa ini. Oke itu teman-teman, semoga tetap subur karena ini juga sudah masuk musim penghujan, tidak membuat kita harus sering menyiram ya, karena tidak ada air hujan yang terus membantu untuk penyuburan ataupun yang tetap memberikan asupan air pada pohon loa ini. Oke, kita pindah ke pohon berikutnya teman-teman. Oke, selanjutnya ada bahan seng simbur ya. Ini masuk ke informal. Ini juga sudah memberikan progres yang sangat bagus. Dari awal penggeronan mungkin kita bisa ambil contoh besarnya seperti ini ya. Jadi sekitar dua jari. Tapi sekarang sudah ada progres yang bagus. Kemudian dari program akar sendiri, dari program akar ini sudah ada pembesaran pada akar bawah ya, akar induk, dan ini sudah mulai ada pemahatan juga ya untuk bahan seng simbur ini. Ini di grow juga sudah 1 tahun dengan ini ketinggian, dan ini mungkin masih membutuhkan waktu yang lama sekali untuk kita bisa mendapatkan bahan yang lebih prospek lagi, tapi bakal tetap di ground untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal teman-teman. Ini adalah seng simbur lokal Lombok yang dulu kita dapatkan dari pemalikan ya, dari daerah Sekotong, Lombok Barat sekitar 2 tahun yang lalu, tapi sudah kita lakukan penggeronan. Ini semoga bisa salah satu bentuk pelestarian juga dari endemik Lombok ya, bahan seng simbur teman-teman. Oke, terlepas dari sini ada juga di sebelah kiri juga. Ini lagi teman-teman, ada bahan seng simbur juga. Ini adalah jenis lokal yang kita dapatkan dari Sumbawa Barat ya, tepatnya di daerah Sekongkang. Ini juga dilakukan penggeronan sama ya, serempak selama 1 tahun. Juga progresnya bagus sekali, sudah kita bisa dapatkan tangan-tangan yang sudah mulai membesar teman-teman. Dan ini juga sudah dilakukan seleksi dari batang sendiri ya, kemudian dilakukan pemahatan. Akar sendiri sudah tampak bagus dengan as bawah yang baik teman-teman. Jadi ini juga membutuhkan waktu yang masih lama juga untuk kita bisa dapatkan hasil yang paling tidak maksimal, bisa memasukkan kriteria dari bahan yang baik itu teman-teman. Nah ini juga tahapannya masih lumayan lama. Nah ini kedepannya nanti kita terus bakal kawal programnya bersama trainer kita. Nah ini semoga terus bisa lebih baik, dan ini untungnya juga masih musim penghujan dan sedang proses yang sangat bagus lah untuk pertumbuhan dari batang ataupun perakaran teman-teman. Oke, di sebelah sana ada lagi bahan kimeng yang bakal kita cek. Oke teman-teman, jadi ini adalah bahan kimeng ya. Ini juga berada di studio sekitar 1 tahun juga. Jadi memang kondisi dulu kita ambil di lahan milik teman ya, yang kondisinya langsung los ke tanah tanpa dilakukan penggeronan seperti ini. Dan setelah berada di studio bonsai kaki rinjani, jadi kita mulai ground. Ya ini ketinggian ground sekitar 60 cm. Kemudian dari pohon sendiri ini sudah memang dari perakaran sudah kesan matang, tapi ini akan masih dalam program untuk pembentukan cabang akar juga teman-teman. Jadi ini programnya juga bakal panjang sekali. Ini ketinggian sendiri sekitar 60 cm dari akar sampai kanopi. Masih banyak tahapan untuk bisa kita dapatkan ada cabang ya. Nah ini juga bakal dilakukan seleksi yang lumayan lama. Ini juga belum terbentuk kanopi teman-teman.
Jadi sengaja dibikin los saja bahannya. Ya, ini jadi dengan diameter sekitar 40 cm teman-teman. Nah, jadi masih progres yang lama, tapi sudah memberikan perkembangan yang maksimal juga ya. Dari akar yang kita bisa dapatkan di sini sudah banyak pecahan-pecahannya ya. Nah, ini nanti bakal semoga bisa menjadi bahan yang super teman-teman. Nah, ini setelah ini ada lagi teman-teman yang samaan saya bawa dari milik teman juga ya. Bahan kimeng juga ya, seperti apa kita bakal cek sana. Oke, ini adalah bahan kimeng kedua ya. Ini juga dari perakaran sendiri sudah bagus teman-teman. Malah ini sudah terbentuk tambing ya. Ini setelah 1 tahun di ground sudah mulai memunculkan ada tambing perakaran. Ini sudah percabangan dari akar sendiri sudah mulai kelihatan ya. Sudah dilakukan seleksi juga pada bagian batang ini untuk kita bisa mendapatkan bentangan batang yang maksimal ya, atau untuk bisa kesannya untuk perlenganan dari bahan kimeng ini. Ini ketinggian sudah berapa kali disortir juga dari batang sendiri. Nah, semoga juga ini bisa memberikan progres yang bagus teman-teman untuk keberlangsungan kimeng ini teman-teman. Jadi ini juga umur 1 tahun. Nah, tapi ini dibandingkan dengan yang tadi, ini ketinggian sekitar 50 ya. Ini memang kita bakal buat kimeng dengan ukuran medium ya. Jadi ini mungkin memudahkan kita untuk pada saat mengikuti kontes tidak terlalu berat juga ya. Tapi ini masih dalam proses dikerjakan oleh trainernya. Perakaran juga bisa dicek teman-teman. Oke, selain ini juga ada bahan-bahan serut yang bakal kita review teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini adalah serut. Ini juga didongkel sekitar 1 tahun yang lalu oleh pemburu kita ya. Dan sudah dilakukan pewaringan dengan tahapan yang sangat lama juga ya. Karena di setiap pewaringan kadang-kadang membutuhkan beberapa senti saja untuk dibiarkan dan menjadi cabang utuh nantinya ya. Nah, ini bisa kita lihat lebih detail. Ini memang masuk ke gaya skit itu ya. Ini gaya ngese ya. Nah, bisa kita lihat, dan ini sudah subur sekali walaupun di atas pot ya. Bahan serut ini boleh dikatakan subur ya, karena memang media yang kita gunakan kemudian pupuk sudah boleh dikatakan terjamin karena kita menggunakan pupuk kotoran ternak, kemudian ada juga menggunakan Dekastar sebagai penunjang pupuk. Dan kesuburan sendiri kita bisa lihat ya. Nah, ini detailnya. Percabangan yang didapatkan juga sudah mulai menunjukkan perkembangan yang bagus ya, karena sudah kelihatan pembesaran yang mulai ada pengejaran dari as ya, dari as ini kemudian mecah ke batang. Ini sudah malah arahnya keranting teman-teman, tapi dalam waktu dekat juga akan dilakukan sortir lagi. Nanti lebih detailnya seperti apa mungkin kita bisa tahu arah atau konsepnya seperti apa teman-teman. Ini masih dalam pengerjaan trainer kita. Nah, ini juga teman-teman. Nah, ini adalah bahan serut juga, tapi storynya dari bahan serut ini lumayan ribet dan rumit juga, karena proses untuk bisa sesubur ini membutuhkan waktu dan membutuhkan kesabaran yang sangat boleh dikatakan over sekali teman-teman. Jadi
Ini pernah sampai akan mati juga dari bahan ini ya, tapi terus kita melakukan upaya untuk bisa menumbuhkan dari bahan ini. Jadi selama ditanam untuk bisa tumbuh maksimal itu dan benar-benar tumbuh, bahan serut ini membutuhkan waktu sekitar 7 bulan teman-teman ya, lumayan lama. Jadi menurut saya ini adalah bahan yang baik ya, yang prospek, tapi ya dengan prospek, dan sangat disayangkan ketika ini bakal mati dan bakal jadi menjadi kayu bakar teman-teman. Jadi ini sudah tampak subur dan awalnya juga pada bahan media yang kurang maksimal, tapi sekarang ini sudah diganti dengan media yang lebih bagus lagi. Pot juga pot yang beda. Ini mungkin kedepannya akan dilakukan ada double pot untuk bisa mendapatkan pertumbuhan yang maksimal pada bahan serut ini teman-teman. Oke, satu lagi. Jadi ini adalah serut ondrok yang pernah mengikuti kontes juga. Sekarang progresnya itu sudah mulai subur lagi teman-teman. Banyak percabangan yang sudah mulai mulai tumbuh subur ya, dari tunas-tunas baru ya. Boleh kita lihat ini juga perlu disortir juga. Ini semoga bisa kita kerjakan lebih detail lagi. Dari ini masih sebenarnya pada proses masih cabang ya, belum tahapan keranting sebenarnya belum. Tapi pada saat kontes kemarin ini kita makanya sudah bisa masukkan di regional. Semoga kedepannya bisa lebih maksimal lagi, kita bisa dapatkan ini bisa lebih detail lagi. Oke, semoga subur. Oke, satu lagi. Ini adalah sancang teman-teman ya. Jadi ini adalah karya sendiri yang kita kerjakan sangat lama juga. Ini bahan ini dulu sekitar 7 atau 8 tahun mungkin ada. Kemudian berpindah tangan ke saya dan ke studio. Jadi baru mungkin kemudian pengarahan ke batang ya. Awalnya dulu hanya kesannya konsep tajuk-tajuk yang tidak beraturan ya. Tapi sekarang sudah mulai diatur dari batang, sudah mulai jelas, dan mungkin ini arahnya ke ranting. Ini kita tunggu batang ini mulai lebih ideal ya, dari ukuran bisa lebih besar. Kemudian arahnya ke ranting juga teman-teman. Ini sebenarnya tinggi dari bibir pot mungkin sudah bisa masuk 30 cm itu ya, atau bisa mungkin mengikuti Pendemax, tapi ini kondisi juga kita masih berpikir untuk bisa nyebrang keluar Lombok teman-teman, karena cuaca dan akhir tahun. Oke, terlepas dari itu ada lagi bahan yang mungkin ini menurut saya juga dari gerak dasar yang unik sekali ya, membentuk huruf S. Jadi ini juga kita dapatkan, ini mungkin baru sekitar 1 bulan di studio. Ini arahannya seperti apa nanti oleh trainer sendiri, kita serahkan sepenuhnya kepada trainer, akan dikonsep seperti apa. Tapi yang jelas ini sudah mulai subur juga setelah kita ganti media, pemberian pupuk. Jadi progresnya juga bagus. Oke, satu lagi ya. Ini loa teman-teman ya. Jadi ini adalah loa masih konsep tahap belajar ya, untuk bisa mendapatkan gerak dasar ranting ya, atau batang ya. Semoga ini nanti bisa progresnya lebih baik lagi, karena ini boleh dikatakan karya sendiri. Ini posisi ideal batang aja mungkin masih belum proporsi lah, karena kita harapkan nanti ya dari bonggol sendiri bisa lebih besar nantinya, kemudian di batu dengan asnya juga bisa lebih ideal, dan
Ini arahnya mungkin nanti ke arah ranting, anak ranting, cucu ranting itu teman-teman. Ya, ini hasil karya sendiri, mungkin belum masih ada koreksi-koreksi yang mungkin perlu kita masih pelajari pada trainernya sendiri teman-teman. Satu lagi teman-teman, ini adalah bahan serut ya, bahan serut yang gerak dasarnya juga unik. Ini konsepnya itu akan menjorok ya. Dari bonggol sendiri bisa kita lihat bagus ya. Mungkin ini sudah dari batang sudah mulai disiapkan ya, karena sudah dilakukan 1 kali seleksi. Ini untuk pembentukan batang sendiri karena asnya sudah terbentuk seperti ini teman-teman, dari alam sendiri. Ini hasil buruan teman-teman kita di daerah Pengadangan. Semoga bisa kita kawal untuk programnya bisa lebih baik. Baik teman-teman, itu saja review kita dengan isi studio dari Bonsai Kaki Rinjani. Dan ini tidak lupa juga kita ucapkan sukses kepada akan diselenggarakannya event The Max Bonsai 30 cm yang akan diselenggarakan oleh PPBI cabang Denpasar ya, sukses terus. Dan kemudian menyusul lagi ada dari teman-teman pembonsai Lombok Tengah yang di Kapeng ya. Semoga sukses juga dan lancar acaranya. Itu saja teman-teman, dan buat kalian lagi sekali yang belum like, komen, dan subscribe Bonsai Kaki Rinjani, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus support Bonsai Kaki Rinjani. Semoga bisa terus memberikan yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi dan salam Bonsai Kaki Rinjani.